Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim The-Nurs ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 kaidah. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas kaidah pertama, kedua dan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kaidah keempat, kelima dan keenam. Ini semua kaidah-kaidah mulia dalam Al-Quran. Sebelum saya membacakan buku tersebut ya, atau menjelaskan, saya harap kita sama-sama berniat untuk bisa mengamalkan kaidah-kaidah yang bermanfaat ini, karena hal ini akan mengaruhi kehidupan kita di dunia. Demikian juga akan memberi keberuntungan bagi kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Oleh karenanya kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Qur'an semuanya akan mengatur jiwa kita ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, dengan tetangga ya. Demikian juga bagaimana kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sama-sama perhatian dan berusaha mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah yang berikutnya, kaidah yang keempat, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-14 dan ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Balil insanu ala nafsihi basira." Bahkan manusia itu dia tahu tentang dirinya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia menyampaikan uzur-uzurnya, uzur-uzurnya ya. Ini ayat atau kaidah ini ya, kaidah keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Balil insan ala nafsihi basir walau alqa ma'adzirah." Ya. Sungguhnya manusia itu, bahkan manusia lebih tahu tentang dirinya, tentang jiwanya. Ya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengutarakan uzur-uzur untuk membela dirinya. Ayat ini dalam surat Al-Qiyamah ya, pada dasarnya ya berkaitan dengan kondisi nanti pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepadanya, maka mereka menyampaikan uzur-uzur ya. Menyampaikan, ya Allah kami dulu begini ya. Tidak ada rasul datang, ma ja'ana min basyir wala nadhir, tidak ada datang kepada kami rasul. Banyak alasan, saya begini. Tapi Allah mengatakan, bal insanu ala nafsihi basira. Meskipun walau alqa ma'adzira, meskipun dia mengutarakan uzur-uzur untuk membela dirinya, sungguhnya dia tahu tentang dirinya bahwasanya dia salah ya. Percuma. Bahkan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basira. Di sini Allah tambah tak marbutah ya. Kalau dalam bahasa Arab harusnya balil insan ala nafsihi basir. Tetapi kalau ditambah tak marbutah ya, ini maknanya benar-benar mengetahui, maknanya benar-benar mengetahui. Ya. Hanya ketika dia berucap, dia hanya berkilah ya. Padahal dia tahu betul tentang dirinya dan kondisi dirinya. Oleh karenanya kaidah ini ya berkaitan dengan jiwa seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk
mensucikan jiwa kita. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, "Wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahri idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha." Allah bersumpah sekitar 7 sumpah demi matahari, demi cahaya di waktu duha, demi rembulan yang mengiringi matahari, ya, demi siang yang menampakkan matahari, demi malam yang menutupi matahari. Kemudian Allah bersumpah sampai Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kita berta'amul, kalau kita bermuamalah dengan jiwa, kita harus jujur, ya. Meskipun kita pandai berkilah, kita pandai ngomong, kita pandai menyampaikan uzur, tapi kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia itu lebih tahu tentang dirinya. Penulis, ya, menyampaikan beberapa penggunaan kaidah ini, ya, beberapa penggunaan kaidah ini. Jadi kaidah ini lebih cenderung berkaitan dengan bagaimana bermuamalah maksudnya mensikapi jiwa, ya. Mensikapi jiwa sendiri. Ini kaidah saya rasa sangat penting. Kita bersikap jujur terhadap diri kita sendiri sebelum kita jujur kepada orang lain. Jujur kepada diri sendiri sebelum jujur kepada orang lain. Di antaranya prakteknya, misalnya kata penulis berkaitan dengan bagaimana mensikapi dalil dalam mensikapi dalil-dalil, ya, Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kalau mau jujur, ya, terkadang ada hadis mungkin mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ada aturan harus begini, harus begini. Terkadang kita berat, ya. Terkadang kita berat, ya. Kita harus jujur bahwasanya kemudian kita berusaha mentakwil, kita berusaha menolak, kita berusaha kadang mengikuti pendapat yang tidak kuat, ya. Padahal kita tahu betul, ya, bahwasanya ini pendapatnya lemah, ya. Dan ini kita harus jujur karena ketika mensikapi dalil, jiwa kita terpengaruh dengan dua hal, ya. Ada hawa nafsu dan ada kepentingan. Terkadang jelas banget bahwasanya dalilnya itu menunjukkan haram, tapi kita berusaha tidak mengharamkan. Kita berusaha memakruhkan, kita berusaha memalingkan, kita mempelintir perkataan para ulama. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Jangan sampai misalnya kita tahu, misalnya syariat mengharamkan musik, kemudian kita, ini Ustaz, ini bagus yang ini tidak haram. Padahal kita tahu, secara jiwa kita tahu setelah kita menimbang dalil bahwasanya benar-benar ini haram. Tetapi karena kita ikut hawa nafsu kita, akhirnya kita milih pendapat yang marjuh, yang syadz, yang menyelisih ijma. Oh, ini boleh, ya. Padahal kita tahu haram. Jujurlah pada jiwa kita. Misalnya juga dalam masalah kepentingan, ya, kita mungkin ada masalah muamalah, kita ada perdagangan, kemudian kita cari-cari celah mana, pilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Oh, ini ulama ini membolehkan, riba boleh, enggak apa-apa. Oh, ada yang bilang boleh, ustaz ada yang bilang boleh, udah. Ustaz ini lebih benar, ustaz ini lebih bijak. Kita bukan masalah bijak-bijak, tapi sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kepentingan kita. Di sinilah Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia lebih jauh tentang jiwanya. Walau alqa ma'adzira, meskipun dia utarakan dalil-dalilnya, kilah-kilahnya dia sampaikan, tapi dia tahu sebenarnya jiwanya condong bahwa ini hukumnya haram, ini hukumnya begini, dia tahu ini hukumnya tidak boleh. Tapi ketika dia bermuamalah, bersikap dengan nusus, dengan khilaf kalangan para ulama atau pendapat-pendapat yang nyeleneh, dia lebih mendahulukan, ya, nafsunya, dan dia tidak jujur dengan jiwanya. Padahal dia tahu bahwa itu tidak diperbolehkan. Ini hati-hati, ya. Jangan sampai kita mentarjih, memilih pendapat dengan hawa nafsu kita. Kemudian di antara prakteknya,
dalam mengurusi aib sendiri, aib sendiri ya, sehingga agar lalai dari aib orang lain. Ya ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim The-Nurs, ya kalau kita mau jujur ya, kita mau praktekkan pada diri kita. Kita ini punya banyak aib ya. Coba kita periksa aib kita. Bagaimana muamalah kita dengan keluarga ya. Kadang mungkin terjadi pertikaian antara kita dengan pasangan hidup kita. Kita tahu bosnya kita yang salah, kita yang punya aib, kita ngerti. Tapi kita tidak jujur. Kita menutupi, kalau kita yang salah. Ego kita dahulukan ya. Apalagi kita misalnya mencari-cari kesalahan orang lain ya. Kita lupa dengan aib-aib kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Oleh karenanya barang siapa yang sibuk, dia tahu tentang aibnya, dia periksa dirinya, sehingga dia tidak begitu sibuk mencari kesalahan orang lain. Karena dia tersibukkan dengan aib-aib yang dia miliki. Kemudian diantaranya disebutkan juga oleh penulis itu, praktik ini sangat penting ketika kita bertikai dengan orang lain. Ketika bertikai dengan orang lain, sebenarnya jiwa kita tahu kita ini salah atau tidak. Jiwa kita tahu kita salah atau tidak. Maka kita harus jujur ya. Karena nanti kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, kata Allah, balil insanu ala nafsihi basira. Manusia tahu tentang dirinya. Jadi kalau kita bertikai dengan orang lain, saya katakan tadi, tidak usah bertikai dengan orang lain yang jauh, bertikai dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Kita harus mandang diri kita, benar kita periksa diri kita. Benarkah kita punya andil dalam kesalahan tersebut, keributan ini? Kalau punya andil ya kita harusnya tahan diri. Ya. Jangan kita kemudian tahu kita salah, kemudian kita ungkapkan berbagai macam hilah, berbagai macam kilah, berbagai macam argumentasi yang kita tahu bahwasanya kita sendiri salah. Bahkan kesalahan kita ini bisa dilihat oleh orang lain. Dalam diskusi misalnya ngeyel, ini tanda bahwasanya kita tahu kita salah, tapi kita tidak mau mengakui. Bahkan orang lain pun bisa melihat. Ya. Beda dengan orang yang tahu dia benar, dia merasa dia benar, kemudian dia sudah benar-benar cek, menurut dia benar, beda sudut pandang, itu lain cerita. Tapi kalau kita mau cek diri kita sendiri, kita tahu saya salah dalam hal ini. Ini bermanfaat bagi diri kita, ya. Karena kalau kita terus membela kesalahan kita, khawatir di akhirat nanti hisapnya semakin repot. Ya, maka ini contoh praktek-praktek balil insanu ala nafsihi basirah. Ketika kita bertikai, jangan lupa kita mengecek kesalahan kita dengan jujur. Di antara faedah-faedah ya, yang lainnya faedah-faedah dari kaidah ini, di antaranya disebutkan oleh penulis ya. Pertama, jangan terpedaya dengan pujian manusia atau banyaknya pengikut, banyaknya followers ya misalnya. Ya. Seseorang kalau dia kemudian populer misalnya, kemudian banyak orang yang suka dengan dia, banyak orang yang memujinya, banyak orang menyanjungnya, followersnya banyak dan seterusnya, dia jangan terpedaya dengan itu semua. Ya. Kenapa? Balil insanu ala nafsi basirah. Dia tahu tentang dirinya, dia tahu kekurangannya. Dia tahu masih banyak orang lebih hebat daripada dia, tahu masih orang lebih baik daripada dia, tahu banyak kekurangannya, kesalahannya. Dia tahu tentang dosa-dosanya. Percuma orang-orang memujinya, percuma. Makanya berkata Muhammad bin Wasi', ya, "Lau kanat lidzunubi rih ma jalasa ilai ahad." Seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun akan duduk denganku. Kenapa? Dia tahu tentang dirinya. Tentu jangan dia ungkapkan saya itu begini, tidak perlu. Tetapi jangan yang menjadi poin penting, jangan terpedaya dengan pujian orang lain.
Ya, apalagi orang-orang yang ngetop ya. Ya, apa namanya, dalam kebaikan misalnya ya. Terkenal dermawan, terkenal apa namanya, soleh misalnya, terkenal soleha dan macam-macam. Hati-hati, pujian orang tidak bermanfaat. Mau pengikutnya jutaan, tidak bermanfaat kalau ternyata kita tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang lebih tahu tentang dirinya daripada orang-orang yang memujinya, daripada orang-orang yang bertepuk tangan untuknya, daripada orang-orang yang menyanjungnya. Dia lebih tahu tentang dirinya daripada mereka. Ya, mereka memuji-muji husnudzan dan mereka tidak tahu tentang hakikat diri kita. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang lebih tahu tentang dirinya. Di antara faedahnya juga sebaliknya. Jangan ya emosi dengan cercaan orang. Ada orang mencerca. Kalau cercaannya benar, ya sudah. Berarti itu di antara aib kita yang diketahui oleh mereka. Ya sudah. Apa yang kita tahu tentang diri kita lebih buruk daripada apa yang mereka tahu. Makanya saya ingat ketika ada seorang datang ke Syekh Abdul Razak ya. Kalau tidak salah orang Sudan, dia datang kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dia berkata, "Syekh, fulan mengatakan engkau begini. Maka Syekh diam, kemudian saya bilang sama dia, "Ya akhi, yang dia tahu tentang saya baru sedikit. Masih banyak yang dia tidak tahu." Sudah, Syekh tidak membela diri. Syekh tidak ini, yang dia tahu sedikit ya. Yang dia tidak tahu masih lebih banyak. Orang tersebut kemudian menangis ya, mendengar jawaban Syekh tersebut. Maksud saya, itulah orang caci maki. Kalau caci makiannya benar, ya sudah, kita ambil, kita introspeksi diri, kita perbaiki. Ya. Karena orang caci maki, ada yang niatnya baik, ada yang niatnya buruk, kebanyakan niatnya buruk. Kalau caci makiannya salah, tidak perlu kita umbar ya. Kenapa kamu begini? Sudahlah, terserah dia menilai apa. Yang penting balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang tahu tentang dirinya. Mau dibilang orang ini pelit, kalau dia dermawan ya tidak usah pedulikan. Mau dibilang orang ini tidak peduli dengan masyarakat, jangan peduli. Allah lebih tahu tentang kita, lebih tahu tentang diri kita ya. Allah tentu lebih tahu, tapi Allah mengajarkan kepada kita, kita bisa menilai diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Oleh karenanya jangan sedikit-sedikit ada orang ini kemudian bikin pertemuan dengan para bikin pernyataan lah, sedikit-sedikit dicela bikin pernyataan lah. Mau sampai kapan begitu? Menunggu semua orang manusia di dunia memuji kita ya, memuji kita ya. Orang biarin saja. Ya, yang penting kita berusaha. Kalau memang kita berusaha dekat dengan Allah, kalau kita salah perbaiki diri. Ya, kalau kita benar ya sudah, biarkan apa ucapan mereka, tidak jadi masalah, tidak akan beri mudarat kepada kita ya. So, ini di antara faedah kaidah ini, karena balil insanu ala nafsihi basira. Kemudian di antara faedah belajar mengenal keburukan sendiri. Mengenal keburukan sendiri dan berusaha memperbaikinya. Ya. Kita sering ya kalau melihat aib orang lain mudah. Tapi kita mulailah muhasabah, duduk merenungkan tentang kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kita terhadap anak kita. Zahirnya anak kita salah, tapi mungkin ada kita kesalahan di situ. Ada masalah dengan istri, coba. Istri kita mungkin zahirnya salah, tapi coba mungkin pasti kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Kita renungkan, ya. Berusaha mengenal keburukan kita. Berusaha memperbaikinya, ya. Kenapa? Kalau kita mau ngecek dengan benar-benar pengecekan, ya kita mau screening dengan benar screening, mau scan dengan benar scan, kita akan dapati keburukan-keburukan kita. Karena Allah sudah menyatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang tahu tentang aib-aib dirinya, sudah pasti Allah sudah bilang. Ya, kalau dia mau periksa, dia akan dapati. Ya, jangan sedikit-sedikit kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain. Masalah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Cek, kita tahu tentang kesalahan-kesalahan diri kita, aib-aib diri kita, dan kita berusaha memperbaiki diri. Ya, ini pernah disampaikan di penulis menukil dalam qawaid Qur'aniyah itu, dia menukil perkataan Ibnu Hazm rahimahullah taala yang berusaha mengenal keburukan-keburukannya, kemudian berusaha memperbaikinya dengan perjuangan.
Contoh, kita kenal diri kita, saya pelit atau tidak? Kita bisa cek. Oh, saya pelit, buktinya istri saya jarang belikan, anak istri belikan, sama orang tua pelit, sama tangga pelit. Cek, berusaha lawan. Saya orangnya suka murah senyum atau suka cemberut wajahnya. Cek, kita bisa cek. Saya ini suka cemberut, benar. Orang tidak ada yang ketemu saya, tidak ada yang nyaman. Ya. Orang ketakutan lihat saya. Atau saya ini mungkin terkesan sombong. Iya, cek. Iya, benar, saya cuek. Kalau ketemu orang saya tidak sapa. Misalnya, ya ini kita bisa cek. Tinggal kita berniat mau scan diri kita atau tidak. Kalau tidak, ya kita jalan saja. Tapi kalau kita mau scan diri kita tentang aib-aib diri kita, kita mampu. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Karena manusia itu tahu tentang dirinya. Ya. Kemudian di antaranya faedah dari kaidah yang disebut oleh penulis yaitu belajar. Kalian tadi belajar kekurangan-kekurangan, mengenal keburukan atau kekurangan diri ya. Ini berkaitan dengan kekurangan diri dalam bermuamalah. Yang berikutnya belajar mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Saya katakan tadi bahwasanya ayat ini asalnya berkaitan dengan tatkala seorang di akhirat, Allah sidang dia, kemudian dia mulai menyampaikan dalih-dalih, alibi-alibi yang dia sampaikan untuk membela dirinya. Ya, maka sebelum kita terjebak di akhirat, kita membela diri kita padahal kita tahu kita salah, mending kita mengakui kesalahan kita di dunia, duduk merenungkan dosa-dosa kita. Bagaimana status-status yang saya tulis? Bagaimana komentar-komentar saya? Bagaimana pandangan mata saya, bagaimana pendengaran saya, kita mulai memeriksa sedikit demi sedikit. Sebelum kita bertemu dengan hari tersebut, hari kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu dosa-dosa kita, mulai kita akui, ya Allah ampuni, Rabbi ghufirli, Allah ampuni aku, ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dzambi. Setiap pagi sore kita mengatakan abu'u bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Kita ucapkan dengan benar-benar dengan penghayatan. Ini kaidah bersikap dengan jiwa ya. Bermuamalah dengan jiwa sendiri sebelum kita bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan jiwa dengan cara yang benar. Apapun penilaian orang jangan pedulikan, kita yang lebih tahu tentang diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia lebih tahu tentang dirinya. Ini kaidah pertama, insyaallah kita lanjut kaidah yang kedua. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kaidah yang pertama, penting bagi kita jujur dengan diri sendiri dalam menghadapi dalil, dalam memilih pendapat ya. Ketika kita bertikai dengan orang ya, ketika bermasalah dengan keluarga ya, menghadapi pujian orang, menghadapi cacian orang, ingat, balil insanu ala nafsihi basirah. Kita lebih tahu tentang diri kita, Allah yang bilang. Maka jangan terpedaya dengan segala hal, jangan berusaha membela diri sementara kita tahu kita salah. Kaidah yang kedua yang juga sangat penting, ya ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang berdusta. Ayat ini terdapat dalam surah Thaha ayat 61. Wa qad khaba man iftara. Ini kaidah yang kelima, ya. Kaidah ini datang dalam kisah duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun, ya. Ketika Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun, kemudian Nabi Musa berkata, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Sungguhnya janji pertemuan kita untuk berduel, wahai Fir'aun, Nabi Musa berkata, yaitu tatkala hari raya, wa ayyuhsyaran nasu duha, tatkala di waktu duha, tatkala orang-orang semua berkumpul, lagi rame-ramenya, lagi sibuk-sibuknya di hari raya. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian Fir'aun berpaling, kemudian dia mengumpulkan makarnya, dia kumpulkan penyihir-penyihirnya. Ya, kemudian dia datangkan para penyihir untuk berduel dengan Nabi Musa yang sendirian. Maka ketika sebelum berduel, Nabi Musa menasihati para penyihir tersebut. Kata Nabi Musa, qala lahu Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Kata Nabi Musa, celakalah kalian wahai para penyihir, jangan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adzab, maka sungguhnya Allah akan membinasakan kalian dengan azab. Wa qad khaba man iftara, sungguh merugi orang yang berdusta.
fatanaza'u amrahum bainahum asarrun najwa. Ketika Nabi Musa memberi nasihat, mereka jadi diskusi, mereka jadi bimbang di antara mereka. Dan Nabi Musa kasih nasihat kepada mereka, wa qad khaba man iftara. Maka sungguh merugi orang yang berdusta. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika membicarakan tentang kaidah ini, sungguh merugi orang yang berdusta, kata Ibnu Qayyim, wa qad dhamina subhanahu annahu la budda an yukhayyiba ahlal iftira wa la yahdihim. Allah telah menjamin, dalam ayat ini Allah menjamin bahwasanya orang yang pendusta Allah tidak akan memberikan dia keberuntungan, ya. Allah pasti membuat dia kerugian, memberikan kerugian kepadanya. Wala yahdihim, dan Allah tidak akan beri petunjuk kepadanya. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan dusta, ya, datang dalam syariat atau iftira datang dalam syariat bisa bermakna dusta, bisa bermakna syirik, bisa bermakna az-zulm, ya. Kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khaba man iftara. Laqad khaba man iftara. Artinya sungguh merugi orang yang berdusta. Sungguh merugi orang yang berdusta. Sungguh merugi orang yang berdusta. Nah, kata al-iftira di sini, al-iftira dalam syariat atau dalam Quran datang dalam 3 makna. Yang pertama al-kadzib, dusta. Yang kedua asy-syirk, qad iftara syirk isman 'aziman, kesyirikan. Kemudian makna juga az-zulm, kezaliman. Tetapi kebanyakan datang adalah maknanya ini, dusta. Dalam syariat kebanyakan iftira maknanya adalah dusta, ya. Dan di antara contoh-contoh kata para ulama yang paling parah adalah dusta, berdusta atas nama Allah. Ya. Yang kedua misalnya berdusta atas nama Nabi. Dan tentu mencakup juga berdusta berkaitan dengan hak orang lain. Intinya kita berusaha menjauhi dosa sebagaimana sebisa mungkin, karena dusta itu mendatangkan kerugian. Waqad khaba, ya, man iftara, sungguh merugi orang yang berdusta. Makanya dikatakan oleh para ulama, as-sidqu manja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Meskipun kelihatannya kejujuran membuat orang terpuruk, tapi yakin kejujuran itu keselamatan. Taruhlah seorang tidak selamat dunia, dia akan selamat di akhirat. Yang penting jujur. Sebaliknya, iftira, dusta, ya, kadzib, dusta, kelihatannya mungkin menyelamatkan, membawa keberuntungan di dunia, tetapi sungguhnya dia akan mendapatkan kerugian di dunia sebelum di akhirat. Dan dalilnya terlalu banyak kan hal ini. Ya. Seperti contoh dalam perdagangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau mereka menyembunyikan aib barang dan mereka berdusta, akan dicabut keberkahan dari perdagangan mereka. Kelihatannya sih beruntung, ya, tapi ingat bahaya. Ini semua berdusta mendatangkan kerugian. Baik berusaha nama Allah bahaya, berusaha nama Nabi, demikian juga berkaitan dengan hak orang lain, ya. Saya bacakan ayat-ayat contoh yang berkaitan dengan berdusta nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 93. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, kata Allah, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun."
Sungguhnya yang diharamkan Rabbku adalah perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan Rabbku mengharamkan dosa, berbuat zalim tanpa hak. Dan kalian berbuat syirik kepada Allah tanpa dalil, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya, kemudian juga contohnya, jadi bilang ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Harus ada dalil, kalau enggak kita dusta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatasnamakan Allah padahal Allah tidak pernah menyatakan. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Kata Allah, janganlah kalian berkata dengan lisan-lisan dusta kalian. Kalian berkata ini halal, ini haram, agar kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Ya, tidak akan beruntung. Oleh karenanya para ulama dahulu, kalau kita baca buku-buku seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, mereka ketika menghukum sesuatu mereka hati-hati banget ya. Sampai kadang mereka mengatakan ini saya tidak sukai. Untuk mengatakan haram mereka tidak berani terkadang ya. Ya. Atau mereka mengatakan ini saya sukai, yang mengatakan ini sunnah Nabi juga tidak gampang. Mereka mengatakan ini wa ahabbu ilayya, ini lebih saya sukai. Mereka hati-hati ketika mensifati suatu permasalahan, baik penghalalan maupun pengharaman. Dua-duanya harus ada dalilnya, ya, karena Allah tegur. Ya, kata Allah, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza halal wa hadza haram." Jangan kalian berdosa dengan mengatakan halal ini haram. Padahal Allah tidak pernah menyatakan demikian, ya. Ya. Oleh karenanya, ketika ada seorang penulis di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis suatu hukum yang disampaikan oleh Umar, kemudian dia tulis dalam tulisan tersebut untuk diumumkan, "Hadza ma arallahu Amirul Mukminin Umar." Inilah yang Allah tampakkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hukumnya demikian. Maka Umar berkata, "La taqul hakadha." Jangan bilang begini, jangan tulis demikian. Tulislah hadza ma ra'a Umar. Tulislah inilah pendapat Umar. Jangan bilang Allah tunjukkan kepada Umar. Jangan bilang ini hukum Allah. Kata Umar, tulislah hadza ma ra'a Umar, kecuali dalilnya jelas. Kalau hanya pendapat ijtihadiyah, masalah perkara yang mungkin tidak ada nasnya, maka Umar tegur, kata Umar, jangan bilang ini hukum Allah. Bilang hadza ma ra'a Umar, inilah pendapat Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, wa in kana khata'an fa min Umar, kalau salah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini contoh berdusta yang berbahaya, yang mendatangkan kerugian. Contohnya disebut oleh penulis juga tentang di antara dusta yang berbahaya, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti membuat hadis-hadis dusta. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang niatnya baik, ya, dia ingin memberi motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, namun dengan dusta. Ini tidak boleh, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang saya berusaha atas namaku, siapkan tempat duduknya di neraka. Dan Allah telah mengatakan wa qad khaba man iftara, sungguh merugi orang yang berdusta. Ya, ini harus dipasang dalam kita enggak boleh asal ngomong. Apalagi muncul kemudian di medsos bicara ini, bicara anu, wah ini hati-hati. Ya. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang Nabi ngomong begini padahal tidak, bahkan sengaja melakukannya. Maka ini waqad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Apalagi di zaman sekarang, di zaman medsos, kedustaan sangat mudah tersebar melalui WA, ya, melalui Facebook, melalui Instagram. Nabi ngomong gini padahal hadisnya dusta, ya, disandarkan kepada Nabi padahal tidak ada dalilnya, cerita-cerita, dan banyak di Indonesia saja banyak. Saya betapa sering dapat ditanya, "Ustaz, apa benar ini hadis ini?" Ternyata hadis dusta tersebar. Orang mungkin niat baik, ternyata ikut menyebarkan dusta. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang yang berdusta. Ya, sungguh merugi orang yang berdusta. Penulis di sini, ya, dalam bukunya Qawaid Qur'aniyah, penulisnya adalah Umar bin Abdullah Al-Muqbil, ya. Dia menyebutkan beberapa contoh tentang kerugian yang dilakukan oleh orang-orang yang berdusta dengan berbuat zalim kepada orang lain, ya. Dusta ini terkadang menimbulkan kezaliman kepada orang lain, ya. Ada beberapa cerita, disebutkan 3 cerita. Cerita yang pertama,
adalah cerita yang tersebut dalam kitab Tahdzibul Kamal jilid 1 halaman 511. Tatkala Al-Mutawakkil menjadi khalifah Al-Abbasi, maka dia ditemui oleh seorang bernama Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani. Abdul Aziz Al-Kinani berkata, "Ya Amirul Mukminin, ma ru'iya a'jab min amril Wathiq." Tidak ada perkara yang lebih menakjubkan dari perkara Al-Wathiq. Al-Wathiq, ya, itu amir yang sebelumnya. Qatala Ahmad bin Nasr wa kana lisanuhu yaqra'ul Qur'ana ila an dufin. Bagaimana Al-Wathiq bisa membunuh Ahmad bin Nasr, yaitu seorang ulama, sementara Ahmad bin Nasr selalu membaca Al-Qur'an sampai dia membaca sebelum dikuburkan dia masih sempat membaca Al-Qur'an, ya. Artinya sampai akhir hayatnya dia masih membaca Al-Qur'an. Bagaimana Al-Wathiq bisa membunuh orang seperti ini? Maka Al-Mutawakkil ketika mendengar perkataan Abdul Aziz Al-Kinani, maka dia mendapati dirinya sedih karena saudaranya Al-Wathiq ini saudaranya yang khalifah sebelumnya. Kemudian tiba-tiba masuk Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Maka dia berkata, "Ya Ibnu Abdul Malik, wahai Zayyad, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr." Aku merasa ganjal, ya, mengganjal tentang bagaimana Al-Wathiq saudaraku membunuh Ahmad bin Nasr, sementara Ahmad bin Nasr selalu baca Al-Quran, bahkan sebelum meninggal baca Al-Quran. Maka orang ini berkata, Az-Zayyad, ahraqani Allahu bin nari in qatalahu Amirul Mukminin Al-Wathiq illa kafiran. Jangan kau pikirkan, sungguhnya Ahmad bin Nasr telah dibunuh sebagai orang kafir. Telah dibunuh oleh saudaramu Al-Wathiq Amirul Mukminin sebelum engkau. Dia telah membunuhnya karena memang dia kafir. Kalau dia tidak kafir, Allah akan membakar diriku. Memang dia kafir, pantas dibunuh. Kalau dia tidak kafir, Allah akan bakar diriku. Tetapi dia masih mengganjal, Mutawakkil masih mengganjal. Kemudian dia ketemu lagi orang bernama Harsamah. Dia berkata, "Ya Harsamah, aku merasa mengganjal tentang sikap adikku atau saudaraku yang membunuh Ahmad bin Nasr sementara dia rajin ibadah dan yang lainnya." Maka Harsamah dia menjilat, dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ini semua penjilat. Jangan khawatir. Qatta'ani Allahu irban in qatalahu Amirul Mukminin Al-Wathiq illa kafiran." Ahmad bin Nasr itu kafir, maka pantas untuk dibunuh. Kalau dia tidak kafir, Allah akan memotong badanku tercincang-cincang oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemudian dia masih belum tenang. Dia ketemu lagi orang ketiga, Ahmad ibn Abi Du'at, tokoh Mu'tazilah, ya. Dia berkata, "Ya Ahmad, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr." Aku masih ragu tentang bagaimana saudaraku Al-Wathiq membunuh Ahmad bin Nasr sementara ahli ibadah. Maka Ahmad bin Abi Du'at berkata, "Wahai Amirul Mukminin, darabani Allah in qatalahu Amirul Mukminin Al-Wathiq illa kafiran." Sungguh Allah akan memukulku, ya, kalau seandainya dia tidak kafir ketika dibunuh. Sungguhnya Ahmad bin Nasr itu kafir ketika dibunuh. Ini mereka semua ini bohong, menjilat kepada Mutawakkil, padahal Ahmad bin Nasr seorang yang soleh, yang tidak berhak untuk dibunuh, rajin baca Quran, ya, bahkan sebelum meninggal baca Quran. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, Al-Mutawakkil berkata, "Fa amma Zayyad fa ana ahraqtuhu bin nar." Adapun Zayyad, akhirnya aku membakar dia, ya, membakar dia. Ya. Kenapa? Mungkin ada kesalahannya yang buat dia dibakar. Dia dusta, akhirnya dia dibakar. Wa amma Harsamah, adapun Harsamah yang tadi bilang kalau dia enggak kafir saya akan dipotong oleh Allah, ya. Dicincang. Ternyata dia pergi bermasalah, dia pun kabur, kemudian ditangkap oleh kabilah Khuza'ah. Ya, kemudian ada salah seorang kenal dia, ya. Dia mengatakan, ini orang ini ikut membunuh Ahmad bin Nasr, akhirnya mereka memotong dia dengan dicincang oleh mereka. Ya. Doa dia terkabulkan. Adapun Ahmad bin Abi Du'at, maka dia pun dipenjara gara-gara dan dicambuk gara-gara kesalahannya. Ini contoh bahwasanya hati-hati seorang jangan berdosa meskipun hanya menjilat, jangan, sudah. Jujur dalam berkata, jujur dalam tulisan, jujur dalam komentar, jujur dalam status, jangan ditambah-tambahin, jangan, ya, hiperbola dalam menyampaikan, jangan lebay. Ya. Seorang berusaha, ya, menyampaikan dengan benar. Kemudian juga di antara cerita yang disampaikan oleh penulis Syekh Muqbil, ya, hafizahullah taala, kisah tentang seorang wanita, dia adalah guru yang ngajar di universitas dan dia menyesal dan dia tulis tentang kisahnya, ya, tanpa menulis namanya. Intinya dia dicerai 2 kali, wanita ini dicerai 2 kali. Ya, kemudian dia melakukan kezaliman dengan berdusta.
Dia cerita ini terjadi 7 tahun sebelum saya tulis kisahku ini. Setelah saya dicerai 2 kali, maka saya ingin menikah dengan salah seorang dari kerabatku. Ya, kerabatku itu sudah punya istri. Dan dia hidup dengan tenang dengan istrinya. Salah satu kerabatku sudah hidup tenang dengan istrinya. Anak mereka ada 5. Maka saya sepakat dengan sepupuku. Sepupuku suka dengan istri saudaraku tersebut. Dan aku ingin dinikahi dengan saudara tersebut. Jadi ingin diceraikan. Supaya lelakinya nikah sama saya, kemudian istrinya nikah dengan sepupuku. Maka saya sepakat dengan sepupuku untuk merusak rumah tangga mereka. Ya. Maka kami pun membuat cerita-cerita, isu-isu, intinya istrinya tertuduh bahwasanya dia telah selingkuh. Akhirnya kami pun membuat isu-isu tersebar di antara kerabat-kerabat kami, keluarga besar, sampai berlalu dengan waktu, akhirnya kami berhasil. Akhirnya keluarganya pun hancur. Bikin berita bohong. Akhirnya keluarga wanita ini hancur. Akhirnya selesai dengan perceraian. Namun apa yang terjadi? Setelah lewat setahun, akhirnya wanita yang dicerai tersebut menikah dengan, gara-gara dia kena isu-isu, akhirnya dia dicerai, dia menikah dengan laki-laki lain. Bahkan laki-laki lain punya kedudukan. Ya. Adapun kerabat yang ingin aku menikah dengannya, ternyata dia menikah dengan perempuan lain, bukan aku. Ya. Akhirnya aku tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian sepupuku yang kami sepakat untuk bikin dusta, ingin menikah dengan wanita, ternyata tidak dapat apa-apa juga. Ternyata ya dia terkena adapun sepupuku akhirnya dia meninggal dalam kondisi kebakaran, dia terbakar ya. Kenapa? Dia sedang mencari sesuatu ya, atau dia terkena listrik, sengatan listrik, akhirnya dia pun meninggal dunia. Terjadi 3 tahun setelah perceraian mereka. Adapun aku, maka aku terkena kanker darah ya. Aku terkena kanker darah. Ini makanya kalau kita dusta, apalagi dalam rangka menzalimi orang ya, dengan cara berdusta, ya mungkin kita menang sesaat, kiranya kita menang, kita gembira sesaat, tapi lihat akan datang wa qad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang berdusta meskipun walau ba'dahin, meskipun di belakangan. Kisah yang ketiga ya, diriwayatkan oleh atau dikisahkan oleh seorang namanya Hamad ya. Dia bercerita, ketika saya masih sekolah SMA ya, terjadi pertikaian antara saya dengan salah seorang siswa yang lain ya. Yang siswa tersebut siswa ranking, saya ribut dengan dia. Akhirnya setelah ribut dengan dia ya, saya berniat untuk menghancurkan masa depannya. Bagaimana cara orang ini hancur masa depannya? Ya. Maka saya pun pergi pagi-pagi di sekolah, kemudian saya diskusi dengan sebagian teman-teman ya, yang sepakat dengan saya. Kemudian kami mengambil semacam rokok atau semacam narkoba ya. Kemudian kami letakkan di tas orang siswa tadi. Dia tidak tahu, mungkin lagi taruh tas yang kita masukkan. Setelah itu dimasukkan narkoba tadi, maka kemudian kami beri laporan kepada polisi atau kepada petugas bahwasanya ada di kelas ada orang yang penjual narkoba ya. Akhirnya tanpa dia ketahui, tiba-tiba datang polisi, diperiksa, ternyata benar dalam tasnya tersebut ada narkoba ya. Kemudian subhanallah, orang itu pun hancur, benar, tujuan dia hancur masa depannya. Hamad yang pelaku tersebut bercerita, semenjak aku menzaliminya tersebut, aku merasakan akibat dari kezalimannya. Dia zalim dengan dusta. Ya. 2 tahun yang lalu aku mengalami kecelakaan sampai akhirnya tangan kananku hilang, lumpuh atau hilang atau patah. Ya. Kemudian aku pun pergi kepada siswa tadi, aku minta maaf kepada dia, tapi dia tidak memaafkan aku. Ya. Karena aku telah membuat citranya buruk dan yang lainnya. Ya. Sampai dia dibuang oleh keluarganya, tidak dianggap ya. Dan dia berkata, aku tidak maafkan engkau. Dan aku sudah aku doakan kecelakaan bagi engkau setiap malam ya. Ya, karena dia merugi, dia mengalami kerugian akibat tuduhanku tersebut ya. Kemudian Hamad bercerita, sekarang aku sudah terkena kelumpuhan, aku hanya bisa duduk di atas kursi ya. Dan ini semua akibat dari kezalimanku. Dan sekarang aku pun ketakutan bagaimana kalau aku bertemu dengan Allah membawa kezaliman tersebut. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
jangan sampai seorang menzalimi yang lainnya, apalagi berdosa dengan berbuat kezaliman dengan kedustaan. Mungkin kita menang sesaat, namun ujungnya kita akan menderita. Kaidah yang ketiga atau yang kaidah yang keenam, ketiga pada pertemuan kali ini, kaidah wasulhu khair. Damai itu lebih baik, damai itu lebih baik. Kaidah ini datang dalam surat An-Nisa ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha." Wasulhu khair wa uhdhiratil anfusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 28, jika seorang wanita takut dari suaminya mungkin tidak tertarik lagi kepada dia, berpaling darinya, ya. Maka tidak mengapa keduanya untuk melakukan sulh, perdamaian, ya. Dan perdamaian lebih baik, ya. Mungkin suaminya ingin menceraikan dia, akhirnya dia bilang, sudah kau enggak usah ceraikan saya, hakku saya kurangi, sudahlah, misalnya jatah nginapmu di rumah saya kurangi, misalnya, yang penting jangan cerai. Kemudian suaminya setuju, enggak ada masalah. Kata Allah, wa uhdhiratil anfusus syuh. Namun jiwa itu dihadiri dengan rasa pelit. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Wa in tusinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tapi kalau kalian berbuat baik dan bertakwa, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, ya. Ini surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa yang lain ayat 35, ya, juga berkaitan dengan sulh antara suami istri. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi. Kalau kalian khawatir terjadi pertikaian antara suami istri atau perceraian antara suami istri dan sudah ditempuh berbagai macam cara ternyata tidak berhasil, fab'athu hakaman min ahliha. Maka kirimlah hakam, yaitu wakil dari keluarga lelaki. Wa hakaman min ahliha, hakaman min ahlihi, hakaman min ahliha, wakil dari keluarga istri. In yurida islaha, biarlah dua orang ini wakil dari keluarga lelaki, keluarga dari istri yang berdiskusi. In yurida islaha, kalau mereka berdua niat baik untuk damai, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua. Innallaha kana aliman khabira, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha khabir, Maha mengetahui secara detail, ya. Ini jadikanlah ini sebagai pondasi kita dalam bermuamalah. Wasulhu khair. Damai itu lebih baik. Damai itu lebih baik. Dalam masalah apapun. Dalam masalah keluarga, apalagi yang lebih besar daripada itu. Damai itu baik. Namun saya perlu ingatkan, ketika kita tahu damai itu baik, damai itu perlu pengorbanan. Damai itu perlu pengorbanan. Makanya Allah mengatakan, wa uhdhiratil anfusus syuh. Bahwasanya jiwa itu dihadiri rasa pelit. Banyak orang ketika dia mau damai, tidak berhasil damainya. Kenapa? Karena dia ingin hak dia terpenuhi seluruhnya. Kita sedang bertikai. Nah, kalau kita ingin damai, ada hak-hak kita yang kita jatuhkan. Misalnya hak kita 100%, ya kita jatuhkan 50%. Atau kita jatuhkan 30%. Tidak apa-apa, dapat 70%, yang penting damai. Wasulhu khair. Ya, damai itu lebih baik. Ya. Kapan tidak terjadi perdamaian? Ketika masing-masing punya ego. Ingin semua kebutuhannya, haknya dipenuhi. Ingin semua kebenaran dia pegang, yang pihak lawannya adalah yang kesalahan semua ditimpakan kepada pihak yang bertikai dengannya. Ini tidak susah kalau begini caranya. Namanya damai, kemudian masuk dalam urusan ruwet, harus berlapang dada. Dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wasulhu khair. Wasulhu, berdamaian itu adalah baik. Ini jadikan cara berpikir kita. Dalam masalah pun kita punya masalah. Dan kita hidup tidak mungkin tidak punya masalah. Dengan istri kadang punya masalah, dengan suami terkadang punya masalah, dengan tetangga terkadang punya masalah. Langsung di benak kita lebih baik damai. Sudah, kita ngalah, yang penting damai. Ya, ngalah bukan berarti kita buang hak kita seluruhnya, enggak. Hak kita ada sebagian terbuang, sebagian kita dapati. Mengalah, sulh, damai itu lebih utama. Apalagi kalau kita niatkan karena Allah. Allah yang mengatakan wasulhu khair, saya menjatuhkan sebagian hak saya demi perdamaian karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh wasulhu khair. Tapi kalau kita tidak mau ngalah, ego kita depankan. Jangankan masalah besar, masalah sama istri enggak selesai-selesai. Enggak selesai-selesai. Kenapa suami punya ego, kamu yang salah, istri punya ego, kamu yang salah. Enggak ada mau ngalah untuk diam, enggak ada mau ngalah untuk minta maaf, enggak ada. Gimana mau islah, bagaimana mau suluh? Enggak bisa. Dah, ada waktunya kita mengalahkan ego kita karena Allah. Allah yang suruh. Wasulhu khair. Demikian juga kita punya masalah mungkin di kantor, wasulhu khair. Udah cari damai bagaimana? Ya, gimana cara damai yang mulia? Karena ini muamalah penting dalam kehidupan kita. Ini kaidah Qur'aniyah, kaidah Quran. Ya, wasulhu khair, damai itu lebih baik. Tapi tadi syaratnya ada hak, sebagian hak yang kita jatuhkan. Oleh karenanya para salaf dahulu
mereka sangat intens dalam mendamaikan. Mereka berusaha untuk mendamaikan. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh para sahabat. Bagaimanapun perdamaian itu baik, wasulhu khair, dan keutamaan tentang mendamaikan sangat banyak dalam hadis-hadis ya. Ya. Contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika Barirah adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Dia punya suami juga budak. Ketika dia dimerdekakan, maka otomatis cerai, ya, kecuali artinya dia boleh minta cerai karena statusnya berbeda. Suaminya budak, dia merdeka. Ketika dia dimerdekakan oleh Aisyah, Barirah ini akhirnya tidak mau sama suaminya lagi karena suaminya statusnya budak. Padahal suaminya sangat cinta kepada dia. Sampai Ibnu Abbas ketika menceritakan tentang suaminya, kalau tidak salah namanya Mughith ya. Ya, laka'anni bihi fit turuqil Madinah wa nawahiha wa inna dumu'ahu latasilu ala lihyatihi. Seakan-akan aku melihat suaminya Mughith ketika istrinya berpisah. Dia berjalan di sebagian jalan-jalan kota Madinah sementara air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Ya taraddaha, dia mengatakan kepada istrinya, "Kembalilah kepadaku, pilihlah aku." Falam tafal, istrinya tidak mau karena istrinya sudah merdeka, statusnya berubah. Akhirnya Rasulullah SAW ingin mendamaikan. Rasulullah SAW berusaha. Mendamaikan yang bersengketa itu sangat baik, apalagi keluarga. Rasulullah masuk untuk mendamaikan mereka berdua. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Barirah, yang baru saja berubah status dari budak menjadi wanita merdeka, karena dibeli atau dibayar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lau raja'tihi, ya wahai Barirah, bagaimana kalau kau kembali kepada suamimu? Qalat, maka Barirah berkata, ya Rasulullah, ta'muruni, ini perintah ya Rasulullah. Kalau perintah saya kembali. Tapi Rasulullah berusaha. Kata Rasulullah SAW, ini bukan perintah. Innama ana asfa'. Saya ingin beri syafaat. Siapa tahu kau bisa balik sama suamimu. Kata Barirah, la hajata li fihi. Aku tidak butuh kembali kepada suamiku. Tapi maksud saya, meskipun tidak berhasil, ya Rasulullah SAW berusaha. Ya, ini kita sudah pernah kajian khusus tentang masalah as-sulh. Ya. Di antaranya hadis-hadis Rasulullah SAW juga mendengar ada sebagian sahabat bertengkar sampai lempar-lemparan dengan batu di Kuba. Rasulullah SAW segera pergi. Kata Rasulullah SAW, "Idhabu bina nuslihu bainahum." Ayo kita pergi ke sana, kita damaikan sebagian kawan-kawan kita bertengkar. Rasulullah datang tanpa disuruh, datang mendamaikan mereka. Sampai Rasulullah SAW terlambat salat ya. Abu Bakar sudah jadi imam, Rasulullah SAW masuk belakangan. Tapi intinya begitu pentingnya perdamaian sampai Rasulullah SAW melakukan. Bahkan sebagian ulama berfatwa, kalau kita mendamaikan orang, kita harus keluarkan duit, mungkin biaya untuk mendamaikan ini, kita butuh biaya untuk mungkin ajak mereka makan untuk apa, damai. Kalau ternyata uang kita habis, boleh pakai uang zakat, nggak ada masalah. Boleh pakai uang zakat untuk islah, mendamaikan di antara kaum muslimin. Apalagi kalau perdamaian tersebut di antara kabilah, ini butuh biaya. Suku ini dan suku ini butuh biaya, maka itu boleh pakai uang zakat. Karena islah di antara kaum ini sangat penting, skala kecil maupun skala besar. Ya. Kemudian contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika orang-orang Khawarij, ya, jumlahnya ribuan, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas untuk berdiskusi dengan mereka. Ya, akhirnya banyak dari mereka sadar, entah 2.000, 3.000, saya lupa bilangannya, tapi ribuan sadar gara-gara dialog dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ingin mendamaikan. Tapi intinya pasangan dalam benak kita, wasulhu khair, bahwasanya damai itu lebih baik. Hidup tenang, tidak ribut, ada sebagian hak kita dijatuhkan, enggak ada masalah, kita akan hak kita, kalau kita dizalimi akan kita ambil di akhirat. Jangan khawatir. Kita ngalah, yang penting kita hidup damai, tenang, kita bisa fokus pada pekerjaan kita lebih bermanfaat daripada kita masuk dalam pergulatan pertikaian, baik dalam pertikaian dalam WA, dalam pertikaian dalam grup, dalam Facebook, habisin waktu, apalagi pertikaian dengan orang terdekat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, 3 kaidah. Insyaallah kita lanjutkan 3 kaidah pada kesempatan yang lain. Tapi demikian saja ikhwan-ikhwan dan akhwat Majelis Taklim The-Nur, ya, pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.